Kan kamu dulu multimedia, kenapa bisa tersasar ke Indo, Ya emang sastra sih Indonesia? sastra Indonesia jurusan bahasa itu jurusan yang menyatukan semua umat jurusan gitu kan. Dari saintek, sosum, bahasa, SMK gitu. Dari semua elemen-elemen masyarakat ini yang biasanya tidak lolos itu masuknya ke sastra. Sudah tidak dipungkiri lagi kan. Kok gitu? Weh, Maksudnya di dalam Sasindo itu ada semua kalangan gitu yang masuk ke situ gitu, weh atau ada, gimana? Cok. Ada dalam sastra itu semua golongan ada, saintek, soshum, anak bahasa, anak TI pun ada. Jadi kita tidak bisa dipungkiri gitu kan. Sastra itu jurusan bahasa itu menerima semua kalangan gitu, tidak diperuntukkan untuk satu kaum saja gitu kan. Semua Wah, bahasa loh, entah siap. sastra, entah bahasa gitu. Jadi nih pesan-pesan nih buat adik-adik yang ingin daftar, yang udah gagal SNMPTN, SBMPTN, SM, ambil bahasa ya, ambil bahasa Anda nih. Kenapa kok malah disuruh pilih bahasa? Kan ada jurusannya lain juga kayak misalnya seni tari, Ya, seni musik, mm-mm. atau seni rupa, seni kriya, ya gitu kan? Ya, karena menurut saya pribadi, bahasa itu paling dekat dengan kita gitu loh. Bahasa adalah alat persatuan gitu loh. Kalau kita bertemu orang dengan orang lain, kita itu menyatukan itu dengan apa? Dengan bahasa, coy. Nggak mungkin kita itu Ya, menyatukan dengan akhlak. Ya bisa dengan akhlak, kan? Tapi kan pertama dengan bahasa dulu. Kita berbicara. Kalau dia bisu, kita bisa pakai bahasa isyarat. ya, Bisu. ya, ya. Oh iya deh, bisu. Bisu. Tuli, ding, tuli, tuli. Tuli, Ah, iya, ya, iya. ya, ya. Tuli kan pakai bahasa Ini isyarat ya berarti bisa. alat komunikasi yang paling basic itu bahasa ya. Iya, bahasa. Jadi paling dekat bahasa. Jika tidak ada salahnya untuk orang belajar bahasa gitu. Tidak tidak perlu diremehkan loh. Ah, bahasa apaan? Bahasa. Kuliahku bahasa. Sekolah mati-matian, aku ambilnya bahasa gitu kan. Itu kan itu omongan-omongan yang sangat menyesatkan gitu kan. Oke, menyesatkan gitu ya. Oke, Menyesatkan. terus gini, kalau pendapat teman-teman apa kan ada ini, ada yang bilang kalau aku pengen masuk IPA terus nanti Hmm, biar kuliahnya tuh bisa kemana-mana aja gitu kan. Kan kalau misalnya jurusan dia jurusan IPA terus, aduh nih aku Pak. kalau nanti kuliah bisa ke jurusan yang lain kayak misalnya apa ya bisa ke bahasa, bisa ke seni gitu kan. Nah menurutmu gimana? Ya itu sih boleh-boleh aja, tapi kan alangkah baiknya kan naik grade, meningkatkan ilmu itu yang sesuai dengan apa yang udah dipelajari yang lalu. Dasarnya itu apa lo? Kalau kita udah ambil SMA nih, udah ambil saintek, ambil IPA, terus Hmm. di kuliah itu kalau bisa sebisa mungkin kita lanjutkan IPA-nya gitu. Jadi biar nggak kebuang gitu kan. Kita udah punya dasar kan, harus bangun, jangan ngulang lagi. Ya boleh ngulang, nggak ada salahnya ngulang. Tapi akan lebih baik melanjutkan gitu loh. Lebih Siap, baik. oke oke oke. Lebih baik. Hmm. Kan kamu di Sasindoni udah dapat 4 semester kan ya. Hmm. Kesanmu di Sasindo gimana tuh? Sastra Indonesia. Kesan pesan. Ya sastra itu nggak seburuk itu sih. Maksudnya nggak nggak se heleh sastra sastra Indonesia ini nggak se itu, saya banyak yang dapat dipelajari di sastra gitu loh, yang aku aja itu dapat C. Ya Allah, Apa itu yang dapat C? ada mata kuliah yang sangat sulit dan teman-teman saya pun banyak yang dapat nilai jelek, banyak. Oh, berarti Jadi susah ya kalau di Sasindo tuh. ya ada, ya nggak semua susah sih, tapi ada mudahnya, ada susahnya gitu loh. Nggak semata-mata jurusan bahasa sastra itu lempeng mudah kan. Orang-orang kan selalu bilang, halah orang Indonesia ngapain masuk sastra Indonesia, ngapain masuk bahasa Indonesia. Ya mereka belum tahu aja coy, ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi, kan bercabang-bercabang lagi ke dalamnya kan, mereka belum tahu. Kalau udah tahu ya sulit. Anda kira.
Oh iya, katanya di Sasindo ada pentas ya. Terus karena kemarin ada apa namanya corona terus nggak jadi. Ya nggak jadi, bos. Anda menantang pemerintah dan anjuran Nabi. Nggak gitu. Maksudnya kan kalau misalnya ditunda kapan gitu kan. Ya belum tahu sih, itu kan pentasku Sasindo itu kan em, buat nyelesain mata kuliah pentas drama toh. Mm. Ya, jadi karena adanya wabah pandemi yang sangat 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 merepotkan ini, yang sangat ya, tidak tidak Iya, diharapkan, iya, iya. ya jadi mau gak mau yang tadinya kita aktivitas di luar, jadi kita ganti dengan tugas-tugas yang lebih family friendly gitu. Seperti Family friendly maksudnya. ya sangat bersahabat gitu kan, sangat kekeluargaan sekali dengan kita. Jadi kita tidak perlu perlu capek-capek bengak-bengok, kita tidak perlu capek-capek latihan, tidak capek-capek mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk penyewa gedung. Tapi bukannya Diganti. malah itu seru banget ya kayaknya apa namanya Iya. pentas drama itu karena Wah, iya, itu Bos. ya Ya, gimana? kalau memang tidak ada corona dan tidak ditunda, itu pasti akan sangat seru sekali gitu kan. Kita menyatukan dari berbagai elemen orang-orang ini, publik-publik ini menjadi satu kesatuan, di mana ada yang pro satu bidang, ada yang pro bidang lain, ada yang tidak pro sama sekali. Kita jadi satu, menjadi satu kesatuan untuk saling berjabat tangan membangun loh, membangun Dan di sebuah situ mereka saling belajar komunitas. bersama gitu Oh, oh kan. iya, jadi yang ngepros dalam satu bidang ini bisa belajar bidang lain, yang tidak bisa apa-apa ini, yang menjadi beban ini pun nanti bisa mendapatkan ilmu dan dia juga bisa ikut berproses bareng gitu. Iya, 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 benar banget. Yang sudah bisa menjadi lebih bisa dan yang belum bisa menjadi Bisa, bisa gitu bisa. kan. Jadi tidak ada yang namanya manusia beban. Oke, SMK bisa gitu ya. Ya. Tidak ada manusia beban loh kan. Dalam Islam pun berjamaah kan lebih diutamakan gitu, boy. Masya Ya Allah. kan? Oh iya, iya. Jika kamu sendirian, munfarid Heeh. sendirian, kamu bisa berjalan lebih cepat. Tapi Mm-mm. kamu tidak punya backingan loh. Jadi Iya, maksudnya iya, iya. kamu bisa berjalan Benar-benar. sendirian lebih cepat tanpa bantuan. Nah, tapi bedanya kamu berjamaah, kamu jangan rame-rame, lebih ribet, lebih lama karena harus menunggu satu sama lain. Tapi ketika kamu jatuh, kamu ada yang bantu, boy. Beda kalau kamu sendirian. Begitu. Iya, benar banget. Keren banget nih, sumpah keren banget. Oke, terus ada lagi yang kayak analogi gitu. Kalau serigala itu akan lebih mudah menerkam domba kalau domba itu lagi sendiri. Kalau domba itu Sendirian. lagi rame-rame, bakal lebih susah gitu kan ya. Iya. Oke. Sekarang kamu ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman, khususnya buat mahasiswa baru gitu? Ya, teruntuk mahasiswa baru nih ya. Weh. Klan itu kalau bisa di awal-awal nih ikutlah organisasi lah. Semester 1 semester 2 ikutlah. Karena ketika kita masuk universitas itu, kita itu membuka gerbang dan bertemu dengan orang-orang luar. Tidak hanya satu provinsi, tidak hanya satu klaster doang gitu. Kita bertemu dengan orang bahkan satu negara kita bisa ketemu gitu kan. Jangan Mm-mm. sia-siakan kesempatan terbukanya gerbang tersebut untuk menjalin kerjasama, menjalin pertemanan dengan mencari koneksi-koneksi itu ya. Ya siapa tahu ketika kalian lulus nih ada gitu kan teman kalian tuh yang bilang, "Oh, aku ingat ini, oh aku ingat Arif ini dulu di temanku pas kuliah dia bisa desain, bisa gini 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 gitu." Widih, widih, Jadi keren. enak gitu loh, kita itu. Jangan Bisa sendirian main kalau. teater juga gitu. Hmm. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Kalau bisa selama kuliah ini cari pergaulan, cari teman. Ya seenggaknya adalah teman lo, jangan jadi no lab lah. Astagfirullah. Oke, nanti kalimat kata ini bakal aku sensor, santai aja. Anda sensor ya, semua kata-kata kasar harus disensor.
Dan disclaimer ya, semua kata-kata saya ini adalah candaan, sebagian candaan ya, jangan diambil hati ya. Oke, oke, baik. Oh Disclaimer. gitu. Weh, Kamu berarti cuma bercanda. Terus ya, kalau yang ini, yang misalnya nih, kamu, bentar, kamu nendang bola tuh, terus kena kaca, terus pecah. Maaf bu, saya ya, bercanda gitu-gitu gimana? ya, itu saya bercanda, itu saya itu nggak niat tapi kena kaca. Jadi jangan salahin saya gitu, salahin bolanya, bos. Oh Wah, ini, gitu. iya, Terus, inilah kenapa pelaku penyiraman air mata Pak Novel Baswedan dihukum waduh, 10 tahun. Itu yang salah air raksanya itu. Itu airnya, kenapa airnya kena mata, bos? Itu iya, iya disiram, juga ya. Kok iya, bisa gitu loh? yo, oh, jangan jangan salahin orangnya. Aduh, Ya saya tidak emang gak ada akhlak sengaja. ya akhirnya itu ya. Oh, Emang benar-benar gak ada akhlak sumpah. nggak ada. Itu Oke. pelakunya maunya nyiram baju, tapi karena airnya mau nyiram tangan sama airnya mau nyiram mata, jadi kena mata itu. Oh iya, Itu udah, kan itu maksudnya kan bener ya. Kalau kena baju nanti bajunya jadi estetik gitu kan ya kalau kena air keras. iya, kena air keras gitu. Jadi berwarna dan terus sebenarnya dia nggak mau kena mata tapi ya karena airnya mau kenain ya kena itu kan. Kan sesuatu, jika kita kan, aku pernah dengar kan gini, kalau kita Hmm. ingin melakukan sesuatu baik pasti kita akan menjadi baik. Kalau kita melakukan sesuatu buruk itu akan jadi buruk gitu loh. Nggak perlu tutupin, itu bukan kesengajaan sebenarnya. Emang dia nggak sengaja, niat dia kan udah jelek mau nyiram Pak Novel, mau ngenain baju kayak, tapi karena niat dia udah jahat, ya udah sama airnya nih mata. Oh gitu. Oh, oh. Wow. Iya iya iya. Oke oke. Dia sebenarnya niat dia udah dari awal udah niatnya mau nyiram gitu kan sebenarnya. Oke, Tapi berarti kalau dari awal kita udah niat sesuatu yang buruk, yang meskipun buruk kita gak sengaja nggak melakukannya ya, sengaja melakukannya itu. udah bener-bener karena niat itu berarti ya. Oh, udah Karena niatnya begitu. inamal amalu biniat gitu ya. Hmm. Apa namanya? Di sini ada. Alhamdulillah, selamat berbuka ya, Lur. Belum. Masih ada. Ya Kan masih Allah. nunggu maghrib lah. Kamu lagi puasa? Oh tidak, Oh, oke. saya bangunnya jam 5. Ya Allah. Kita bangun nih setengah 5 atau jam 5 kan, jam Hmm. pagi bang. Bangun, sholat, sikat gigi, kita bisa lari. Corona ini lari kan nggak harus kumpul-kumpul kan, bisa sendirian pakai masker. Ingat ya Anda yang pit-pitan, yang berlari di jalan-jalan pakai masker ya Anda. Udah Sudah jangan bahas corona dulu. sudah memenuhi jalan Anda tidak mau pakai masker. Iya iya Astagfirullah. iya. Iya sih. Ya paling mereka boring kalau cuma lari atau bersepeda di dekat rumah terus kemana-mana. Iya, jangan lupa pakai masker, itu penting. Kita tidak tahu kapan itu akan datang gitu kan. Menjaga diri itu kan lebih baik gitu kan. Iya iya. Daripada ntar udah ngelakuin aktivitas, sudah jalan jauh kemana-mana nggak pakai masker terus kena, terus nyalain pemerintah tidak tanggap. Lalu Anda sendiri sudah disuruh pakai masker nggak ya, terus ngatain pemerintah tidak tanggap, ya Allah. Iya iya iya. Oke, berarti semua itu sebuah perubahan ya istilahnya. Itu bisa dilakukan kalau benar-benar dilakukan dari diri kita sendiri gitu kan, dari Bener individu gitu ya, kan. ya dari individu. Jadi sama inti tuh niat loh. Sebenarnya niat. Oke, kembali ke kayak tadi ya, inamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan Itu itu berawal dimulai dari dari niatnya niat, gitu kan. niat. Berawal dari. Oke. Berarti yang tadi yang air tadi berarti karena niatnya apa Udah sih? Karena kan kalau niat ya, gimana? ya karena niat si pelaku penyiraman ini sudah berniat yang tidak baik, ya kan? Bagaimanapun caranya, walaupun dia disengaja atau tidak disengaja, pasti akan berakhir seperti itu gitu kan. Tetap berakhir pada penyiraman gitu kan. Ya, kita kan tidak Iya, iya, tahu. iya. Kita kan
tidak Kan tahu kan gini, itu kalau misalnya kita udah niat melakukan sesuatu, aku nanti mau ini ya. Hmm? Kayaknya agak keputus ya barusan Ya, sinyalnya. oh, Terus oke, ya, ini ya udah. kayak misalnya gini, kita udah niat melakukan sesuatu ya. Nanti aku mau apa misalnya? eh ini naudzubillah ya, misalnya seseorang nanti mau nyuri gitu. Nah, terus tiba-tiba sebelum dia kesampaian nyuri, dia udah mati gitu. Berarti itu dihitung dia udah nyuri gitu kan? Iya, kan dia sudah berniat ingin mencuri, tapi sebelum dia mencuri dia sudah sakaratul maut ya, ya, ya itu kan dia udah niat, coy. Kecuali ya ada kecuali dia udah niat nih mau Iya, iya, iya. mencuri di tengah Hmm. jalan dia berbalik dong muntir ya Allah Hmm. aku nggak jadi nyuri ya Allah, terus dia balik ketabrak mati. Nah dia udah menurutku ini dia itu udah nggak punya niat mencuri lagi, kan udah muntir udah berbalik jadinya. Iya, iya, iya. Ada juga sebuah cerita kayak gini. Ada seseorang yang sudah membunuh 99 Iya. orang gitu kan. Terus dia pengen Tobat ya, bertaubat bertobat. gitu. Dia tanya tuh ke seseorang. Mm, ya kan, dia tanya ke seseorang, apakah aku bisa diampuni dosaku karena aku telah membunuh 99 orang gitu kan. Nah, terus orang yang ditanya itu katanya tidak gitu ya. Nah, Ndak. terus dia bunuh orang itu jadi genap 100 gitu kan. Tapi abis itu dia ketemu orang seseorang terus dia tanya apa aku bisa diampuni setelah melakukan pembunuhan 100 orang gitu kan. Oh, bisa. Kamu Bisa. datanglah ke tempat itu terus kamu uh, ketemu ke orang ini gitu. Insya Allah nanti kamu diampuni setelah kamu apa ya bertaubat gitulah. Tapi Nah, melalui perantara orang itu gitu kan. Nah, tapi tidak disangka di dalam tengah jalan dia mati gitu kan. Nah, mm, terus itu malaikat yang mencatat itu bingung mau masukin dia ke apa namanya ke surga atau ke neraka gitu kan istilahnya. penimbangan amal baik, buset. Nah, pokoknya aku Penimbangan lupa nggak definisinya penimbangan kayak gimana. pemilihan. Tapi intinya kayak gitu. Terus gini, malaikat A bilang ini, wah ini kan dia belum sampai ke tempatnya, berarti dia belum bertobat dong, kan dia belum bersahadat juga, berarti dia Hmm, harusnya bersamaku di neraka gitu kan. Nah, terus yang satunya lagi, oh jangan, kan dia dia sudah ya, ini, sudah sudah ada berniat gitu niat. kan. Terus ya udah kalau gitu biar adil kita hitung aja jarak dari tempat dia terakhir kali membunuh sama jarak ke dia berdiri sekarang itu dia apa tergeletak mati sekarang itu sama tempat orang yang mau dia datangi buat Hmm, taubat gitu kan. Terus ternyata setelah dihitung ternyata lebih panjang lebih dekat ke ini yang orang. namanya yang mau bertobat itu loh, tempat dia mau Hmm, bertobat. Nah, berarti dari situ bisa disimpulkan bahwa niat pun itu sangat mempengaruhi mempengaruhi seseorang gitu. seseorang Oh, ya. oke. Ini gak kerasa udah setengah jam kita ngobrol. Iya po an wih, tidak Oke, terasa ya aku malesin seluruh. obrolan unfaedah ini ternyata lama sekali. Ya Allah. Iya. Oke, Jangan terima kasih Arifin. Ah, ya, gimana? untuk Jangan lupa. untuk Hmm. pendengar podcast Bavi, untuk yang podcast satu ini jangan diambil hati. Ya, pilih yang baik-baik aja ya. Yang buruk-buruk jangan diambil, Bos. Oke, Ingat siap. ya, Berarti ya, bagi seseorang itu kita harus kritis mm, gitu ya, menimbang kritis, baik. menimbang Kita yang baik harus yang benar selektif ya. menerima sesuatu statement Mm, atau berita gitu kan. Kita harus menyaring-nyaring itu semua. Menyaringnya Kita harus nggak cuma melihat sesuatu dari satu sumber atau satu satu sudut pandang aja satu kan. padang aja ya. Oke, terima kasih atas waktunya Arifin. Terima kasih Mm. udah apa bergabung dengan kita ngobrol ngalor gitu. Ya, semoga ada manfaatnya gitu kan ya. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Kita itu mencari faedah di dalam tumpukan jerami ya. Iya, iya, iya. Masya Podcast ini Allah. sebenarnya tidak ada faedahnya podcast yang satu ini. Ya Allah. Iya, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe and Hmm. share. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.